Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Anak-anakku, di pertemuan yang kedua ini di kelas 11 kita masih akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang hidup damai dengan toleransi, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Sebelum memulai pertemuan ini, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun pertemuan yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang memahami makna, menganalisis dan menerapkan Al-Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 40-41 dan surat Al-Ma'idah surat yang ketiga ayat 32 dan hadis-hadis terkait dalam kehidupan. Sebelumnya Bapak ingatkan yang belum mengumpul tugas di pertemuan yang pertama segera untuk dikumpulkan. Untuk pertemuan yang kedua ini, anak-anakku buka Al-Qur'annya surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tidna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'syas sarabu wa sa'at murtafaqah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Selanjutnya, coba anak-anakku
amati gambar yang sesuai dengan tema yang kita bahas ini. Pertama, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, bahwa yang namanya agama di muka bumi ini memang beragam. Begitu juga yang namanya suku dan bangsa. Makanya kita hidup di dunia ini tidak bisa menghindari adanya perbedaan-perbedaan. Baik perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan ekonomi. Perbedaan-perbedaan itu juga terjadi di dalam beragama. Misalnya di dalam agama Islam ada perbedaan misalnya. Ada NU, ada Muhammadiyah, begitu juga pada agama yang lain. Maka supaya hidup damai, toleransilah yang harus kita jalankan. Begitu juga di kalangan anak-anakku. Kalian harus paham bahwa di dunia ini ada jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Begitu juga usia. Ada usia anak-anak, ada usia remaja, dan ada usia orang tua. Maka untuk bisa hidup damai, tentunya kita harus menghindari dari hal-hal yang bersifat kekerasan. Maka tentu kalau kita lihat, inilah tema yang akan kita jadikan dalam pembicaraan pada pertemuan yang kedua ini. Bagaimana kita memahami Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Al-Maidah ayat 32. Bahwa di dalam tafsir Jalalain, maksud Quran surat Yunus 40 itu yang artinya adalah di antara penduduk Mekah ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Hal ini diketahui oleh Allah, dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Hal ini merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, maksud kalimat di antara mereka dalam ayat 40 itu adalah kaum musyrikin, adalah orang yang percaya kepadanya. Ada orang yang percaya kepada ajaran Muhammad, tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka. Dan di antara mereka ada juga memang benar-benar serta lahir dan batin tidak percaya kepadanya, serta enggan memperhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Tuhanmu, pemelihara dan pembimbingmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya, kebejatan yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntutan ilahi. Jika mereka menyambut baik ajaranmu, katakanlah bahwa Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dan akan memberi ganjaran kepada kamu dan juga kepadaku. Apabila mereka sejak dahulu telah mendustakanmu
dan berlanjut kedustaan itu hingga kini dan masa datang, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kamu pekerjaanmu, yakni biarlah kita berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai oleh Allah serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, baik pekerjaanku sekarang ataupun masa datang, sehingga kamu tidak perlu mempertanggungjawabkannya dan tidak juga menambah dosa kamu, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu kerjakan sekarang maupun masa datang. Dan tidak juga akan memperoleh pahala atau dosa jika kamu memperolehnya. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa memahami ayat tersebut, kaum Nabi Muhammad ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengikuti dan mengambil manfaat dari apa yang diwahyukan kepadanya. Di samping itu, ada orang-orang yang berkeras kepala tidak mau beriman, walaupun ia telah memperoleh keterangan yang tidak dapat membantahnya. Bahkan sampai ia mati dan dibangkitkan kembali kelak. Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang perusak dan patut mendapat petunjuk dan yang tersesat selamanya. Dalam ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Jika orang-orang musyrikin itu mendustakan engkau, maka lepaskanlah dirimu daripada mereka dan katakanlah, bagiku apa yang kukerjakan dan bagimu apa yang kamu kerjakan. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak menyembah apa yang kusembah." Atau katakanlah kepada mereka, sebagaimana Ibrahim kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri terhadap kamu dan terhadap apa yang kamu sembah selain Allah. Selanjutnya dalam tafsir Al-Jalalain, Ibnu Katsir menjelaskan surat Yunus 41 adalah, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Masing-masing pihak menanggung akibat perbuatan sendiri. Kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa kalian kerjakan. Apabila orang musyrikin itu tetap mendustakan Muhammad, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW berkewajiban meneruskan tugasnya, yaitu meneruskan tugas-tugas kerasulannya sebagai penyampai perintah Allah yang kebenarannya jelas. Perintah yang mengandung peringatan dan janji-janji serta tuntunan ibadah berikut pokok-pokok kemaslahatan yang menjadi pedoman untuk kehidupan dunia. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka apabila mereka tetap mempertahankan sikap mereka yang mendustakan Al-Quran dan mempersekutukan Allah. Al-Quran dari penjelasan di atas menunjukkan betapa Islam tidak memaksa nilai-nilainya bagi seseorang pun, tetapi memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaan yang berkenan di hatinya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa surat Yunus ayat 40-41 itu berkaitan dengan toleransi. Selanjutnya tafsir Quran
surat Al-Maidah ayat 32. Menurut tafsir Jalalain bahwa maksud ayat ini adalah karena perbuatan Kabil, anaknya Nabi Adam. Sebagaimana dikisahkan pada ayat sebelumnya, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena berbuat kerusakan yang diperbuatnya di muka bumi berupa penzinahan atau perampokan dan sebagainya, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Sebaliknya, barang siapa yang melihara kehidupannya, artinya tidak membunuhnya, maka seolah-olah ia telah melihara kehidupan manusia seluruhnya. Sedangkan menurut Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk dan oleh karena perilaku Bani Israel, maka kami yang Maha Agung menetapkan suatu hukum menyangkut suatu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang yang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Lebih lanjut, ayat di atas menurut Tahir Ibnu Ansur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukannya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan membunuh terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Seorang yang melakukan pembunuhan secara aniaya, maka hakikatnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginan membalas dendam atau dorongan nafsu. Selain itu, ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan Al-Quran, semua manusia apapun ras, keturunan, dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan-pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 3 bahwa dalam ayat ini Allah menyatakan, karena pembunuhan dari anak Adam yang nyata berupa penganiayaan dan pelanggaran hak, maka langsung Allah menetapkan hukum syariatnya. Barang siapa memulai pembunuhan tanpa alasan atau membuat kejahatan di atas bumi, maka ia sebenarnya telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semuanya. Barang siapa memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka ia sebenarnya telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semuanya. Dan siapa memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka ia seakan-akan menjamin keamanan, kesejahteraan manusia dan masyarakat semuanya. Itulah materi kita pada pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya, untuk tugas pertemuan kedua di kelas 11, Bapak punya tugas untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berikut ini. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.